ini kita akan belajar pada subtema 2, bermain di rumah teman. Pada subtema 1, kita sudah mempelajari tentang apa itu aturan dan bagaimana contoh aturan. Lalu, pada subtema 2 ini, kita akan belajar tentang menyebutkan sikap yang boleh dan tidak boleh dilakukan di rumah. Nah, contoh sikap yang boleh dilakukan di rumah seperti gambar berikut. Gambar yang pertama, merapikan tempat bermain ketika sudah selesai bermain. Gambar yang kedua, mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah atau mengetuk pintu terlebih dahulu sebelum masuk ke rumah orang lain. Nah, selanjutnya contoh sikap yang tidak boleh dilakukan di rumah yaitu gambar yang pertama, tidak boleh membantah nasihat dari orang tua. Kemudian yang kedua, bermain hingga lupa waktu. Nah, jadi kalian tidak boleh bermain terlalu lama sampai kalian lupa waktu. Nah, anak-anak, sekarang kalian perhatikan contoh berikut. Nah, pada gambar tersebut terlihat bahwa anak-anak sedang bermain. Nah, salah satu sikap yang tidak boleh dilakukan saat bermain dengan teman adalah tidak boleh curang. Jadi, kalian bermain harus jujur. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, minggu lalu Ibu sudah menjelaskan tentang ketiga benda itu. Sekarang kita mengulanginya lagi. Nah, yang pertama ada benda padat. Contohnya seperti di gambar, yaitu ada kursi, kemudian ada meja, kemudian ada buku. Nah, contoh lainnya juga seperti lemari, kemudian batu. Nah, anak-anak, ciri dari benda padat itu adalah bentuknya tetap atau tidak berubah meskipun dipindah-pindah. Nah, contohnya jika meja dipindahkan ke ruangan kelas, maka bentuk meja itu akan tetap seperti meja. Jadi bentuknya tidak berubah-ubah. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang benda cair. Nah, benda cair itu contohnya seperti di gambar, ada air, kemudian sirup marjan, kemudian ada cat air. Nah, ciri dari benda air itu adalah bentuknya berubah-ubah, mengikuti bentuk wadahnya. Nah, artinya seperti air yang ada di botol, kemudian dituangkan ke dalam gelas, maka air itu akan menyerupai sebuah gelas. Selanjutnya yang terakhir benda gas. Nah, contoh dari benda gas yaitu seperti balon, kemudian asap, dan angin. Nah, ciri dari benda gas itu adalah gas tidak dapat dilihat dan disentuh. Ya, benar sekali ya. Contohnya seperti balon. Nah, jika ditiup, balon itu akan mengembang. Nah, di dalam balon itu ada gas yang tidak bisa kita lihat, namun bisa kita rasakan. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang menuliskan bentuk perkalian dari penjumlahan. Nah, kalian perhatikan pada nomor 1. 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6, jika dijumlahkan hasilnya 24. Nah, jika kalian menulis dalam bentuk perkalian, maka kalian menulis 4 dikali 6 sama dengan 24. Nah, di mana dapat 4 dikali 6? Karena 6
dijumlahkan sebanyak 4 kali. Kemudian contoh kedua, 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5, jika dijumlahkan hasilnya 30. Nah, jika kalian menulis dalam bentuk perkalian, maka yang kalian tulis adalah 6 dikali 5 sama dengan 30. Jadi, angka 5 dijumlahkan sebanyak 6 kali. Perhatikan contoh berikut. Dayu mempunyai 2 buah kotak pensil. Masing-masing kotak berisi 9 pensil. Jumlah pensil Dayu seluruhnya adalah... Nah, kalian harus ingat bahwa banyak kotak pensil itu 2. Setiap kotak berisi 9 pensil. Maka bentuk perkaliannya adalah 2 dikali 9. Nah, angka 9 dijumlahkan sebanyak 2 kali, atau 9 ditambah 9. Jadi hasilnya 18. Jadi banyak pensil yang dimiliki Dayu adalah 18 pensil. Selanjutnya, kita akan belajar tentang macam-macam gerak tari. Yang pertama, melakukan gerakan kepala dan tangan. Contoh gerakannya seperti gerakan menengok ke kanan, menengok ke kiri, dan gerakan tangannya seperti mengayunkan tangan ke atas dan ke bawah. Kedua, melakukan gerakan kaki. Gerakan kaki seperti berlari, kemudian berjalan, atau melangkah ke samping. Nah, kemudian ada beberapa gerakan lainnya seperti gerakan kaki melangkah ke depan, gerakan lutut ditekuk, gerak kaki melangkah ke samping, dan gerak kaki diangkat. Baik, hanya demikian pembelajaran subtema 2. Selanjutnya anak-anak kerjakan tugas pada subtema 2. Tugas yang pertama, sebutkan 2 hal yang tidak boleh dilakukan ketika bermain di rumah teman. Soal nomor 2, sebutkan 3 benda cair di rumahmu. Soal nomor 3, yaitu mengubah penjumlahan menjadi perkalian. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3, bentuk perkaliannya adalah titik. Nomor 4, 5 dikali 8 sama dengan, bagaimana cara mengubahnya ke dalam penjumlahan. Soal nomor 5 juga sama. Kemudian soal nomor 6, apa saja macam gerakan dalam tarian. Selamat belajar anak-anak. Jika ada dari kalian yang belum paham tentang materi, kalian bisa WA pribadi ibu. Ya, tugasnya boleh dikumpul hari Jumat atau hari Sabtu. Selamat mengerjakan anak-anak. Sampai jumpa.